Setiap wanita selalu ingin terlihat cantik dan enak dipandang. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, bagi sebagian wanita memerlukan perjuangan ekstra, dikarenakan mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Dan salah satu bentuk perjuangan bagi wanita yang kelebihan berat badan tentu saja dengan diet teratur dan terukur, serta berolahraga dengan baik dan benar. Hal tersebut juga dilakukan oleh Tina Toon saat pernah dirinya merasa kelebihan berat badan atau obesitas. Merasa jenuh karena setiap kali jika sakit dan datang ke dokter selalu masalah obesitas yang dikatakan oleh dokter, maka Tina Toon pun terobsesi untuk segera menurunkan berat badannya dengan waktu yang cepat. Maka ditempuhlah cara yang ekstrim. Namun sayang seribu sayang, karena keinginannya yang cepat agar berat badannya turun, ditempuhlah cara diet yang ekstrim dan olahraga yang berlebihan. Alhasil Tina Toon pun jatuh sakit karena pernah menerapkan pola diet yang kurang tepat. Jadi gini, kalau untuk masalah diet, sebetulnya aku tuh agak random ya gitu. Jadi perjalanannya yang panjang, karena kan aku dulu gendut banget tuh ya dari zaman bolo-bolo, berlanjut terus, gemuk terus tuh sampai SMP lah, kira-kira SMP. Nah lalu masuk ke SMA itu aku udah mulai diet, tapi cuman browsing-browsing di Google aja, dan kapasitasnya hanya menurunkan berat badan itu ya secukupnya aja gitu, nggak yang terlalu drastis atau gimana. Jadi ngurangin makan, karena aku dulu makan kan over ya. Jadi kayak misalnya dulu tuh kalau waktu SD aja bisa makan nasi padang tuh 2 gitu, kebayang nggak sih gitu ya. Jadi intinya dinormalin, tapi dinormalin itu ya udah jadinya naik turun aja, sempat turun 10 kilo aku dulu itu. Terus dan aku juga bosen dari dulu tuh, soalnya setiap ke dokter entah aku pilek, sakit perut, apapun sakitnya selalu dibilangnya karena obesitas. Nah karena kejenuhan itu akhirnya aku oke deh, gue mulai hidup sehat nih ceritanya gitu kan. Jadi banyakin makan sayur, mulai makan buah gitu. Terus karena aku kan dulu kan sama oma kan kayak kesayangan banget ya, jadi apa aja tuh dikasih makan tuh, udah deh lu mau makan apa terserah gitu. Nah tapi dia juga mulai concern. Nah dia yang sebenarnya oma tuh yang konsultasi sama dokter, sampai dulu tuh nasi ditakerin gitu yang pakai kornet. Nah itu udah mulai waktu SMP ke SMA lah. Tapi sempet naik dari 70 atau 80-an turun 10 kilo, naik lagi gitu karena memang nggak stabil dan masih nggak fokus lah. Tapi mulai 17 ke 18 tahun waktu itu aku mau bikin album. Nah di situ aku benar-benar yang diet ketat banget. Aku turun 25 kilo dalam waktu 8 bulan gitu, karena aku sambil mempersiapkan waktu itu kan album ya. Jadi memang niat banget gitu. Nah di situ aku benar-benar yang makan karbo dikurangin, tapi cuma ngira-ngira doang dari Google nih gitu. Karbo dikurangin, kurangin nasi, kurangin manis, olahraganya yang ditambah. Aku dulu berenang sama lari di treadmill atau lari di taman gitu kan, di sport club kayak gitu. Terus misalnya kalau iseng-iseng ya badminton kayak gitu. Yang penting keluar kalori kayak gitu. Jadi ngitung kalori dulu sistemnya. Tapi sempat juga karena sudah terlalu pengen banget obses kurus. Nah ini bahayanya nih, karena dulu mindset aku pengennya kurus, pengen penampilan kayak model kayak gitu, yang bener-bener udah sampai ininya tuh aku sampai kelihatan nih di sini tuh sampai jengok gitu, pengennya lebih parah lagi. Nah di situ aku mulai kena yang namanya eating disorder. Nah eating disorder itu aku kena yang namanya bulimia. Jadi habis makan kadang-kadang dimuntahin lagi, habis makan aku kayak minum kayak pencahar gitu ya. Dan itu bahaya sih, karena aku taunya juga dari Google, terus tahu dari dengar orang doang gitu, kalau mau nikah katanya minum obat ini gitu katanya biar kurus. Jadi aku coba minum itu terus kayak keluar, terus olahraganya over, kayak misalnya abis makan terus langsung merasa kayak gila ini banyak banget makanan yang ada di tubuh gitu. Jadi aku lari udah bisa 2 jam, abis lari dari jam 4 sampai jam 6 istirahat bentar, jam 7 sampai jam 9 aku berenang. Nah yang kayak gitu-gitu tuh itu nggak bener, sampai akhirnya ya sakit gitu. Kalau drop aku sebenarnya ya, jadi memang pertama kali drop itu waktu mau photoshoot itu gara-garanya pengen banget kurus. Ini makannya nggak sehat, jadi harus kita turun berat badan itu ya sesuai dengan proporsional kita gitu. Kayak misalnya orang, karena memang gini ya, kenyataannya orang gemuk kadang-kadang sebenarnya punya berat ideal, tapi karena makan kebanyakan jadi gendut banget. Jadi pas nurunin berat badan itu kadang-kadang ada fasenya di mana cepet sebenarnya. Aku nggak ngerti ya bahasa dokternya gimana, cuman cepet. Jadi waktu itu aku dari 78 apa cepet gitu. Tapi ada satu sisi misalnya aku udah nyampe ke 55 atau 60 pada saat itu, stucknya tuh lama banget. Nah di situ aku frustrated.
sedangkan aku ada kejar tayang buat penampilan gitu kan. Akhirnya aku tuh waktu itu cuma makan telur, putih-putih telur sama kayak kentang rebus gitu. Itu satu hari cuma sekali makan itu, saking niatnya sebenarnya kalau secara mulut, mata, dan nafsu makan apa bisa kekontrol karena kan itu dari sini ya gitu. Jadi aku makan di situ cuman itu pakai kecap doang gitu. Terus larinya tetap 800 sampai 1.200 kalori. Dan aku turun 4 kilo waktu itu dalam waktu 1 minggu. 4 kilo dalam waktu 1 minggu, photoshoot kelar hari Sabtu atau Minggu gitu, terus langsung abis itu kan kayak kalap ya, makan tumpeng lah, makan ini, makan itu, langsung kolaps, nggak kuat, itu bener-bener langsung sakit tuh kayak mau mati, karena asam lambung kayaknya sih ya gitu, lambung sama ususnya tuh udah bermasalah banget sampai akhirnya untungnya aku kuat ya, jadi nggak sampai ke rumah sakit tapi dikasih antibiotik, kasih makan ya pokoknya aneh-aneh gitu sama dokter juga sampai dikontrol banget selama 1 minggu atau 2 minggu pada saat itu. Belajar dari pengalaman yang salah akan pola diet yang diterapkan, maka Tina Toon pun merubah mindset-nya dalam melakukan diet, yaitu ingin hidup sehat, bukan untuk menjadi kurus. Karena menurut Tina Toon, orang kurus belum tentu sehat, dan sebaliknya orang yang gemuk belum tentu sakit. Selain itu, Tina Toon pun menjelaskan bahwa ketika sang ibunda waktu di usia muda pun melakukan diet, namun pola diet yang pernah dijalankan oleh sang ibunda ternyata tidak cocok jika diterapkan kepada dirinya. Sehingga menurut Tina Toon, semua orang memiliki pola dietnya masing-masing dan tidak bisa meniru pola diet orang lain mentah-mentah. Maka Tina Toon pun akhirnya memutuskan bahwa diet yang benar adalah diet yang mementingkan kesehatan secara fisik dan psikis. Yang artinya selama menjalani pola diet tetap bisa menikmati hidup. Berikut tips pola diet ala Tina Toon. Dulu iya, jadi makanya ini yang kadang-kadang orang harus mindsetnya adalah jangan maunya kurus tapi harus maunya tuh sehat gitu ya. Jadi kadang-kadang kurus itu belum tentu sehat, orang yang gemuk belum tentu sakit kayak gitu loh. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri. Kalau nggak yakin ya ke dokter kayak gitu, untuk ke dokter gizi dan lain-lain gitu. Aku juga sempet, dan untungnya karena aku memang kan image-nya tuh dari gendut ke kurus, jadi sering banget dipanggil talk show itu untuk masalah-masalah kurus. Jadi aku sering konsultasi gratis gitu. Terus kadang-kadang jadi kayak konsultasi yang memang kayak barteran gitu deh sama dokter gizi gitu. Jadi aku sih dapat bonus di situ. Jadi sebenarnya ya ada konsultasi juga gitu. Dan makanya aku bilang mindsetnya itu nggak boleh kita pengen kurus tapi menghalalkan segala cara gitu, itu nggak boleh. Terus udah gitu juga kita harus tahu diri kita. Misalnya aku gitu ya diet. Mama aku juga kan dulu misalnya diet. Setiap perempuan pasti ada namanya ngalamin diet gitu. Timetable dia pada saat diet waktu muda terus diturunin ke aku, metodenya belum tentu cocok gitu. Even kita sedarah gitu. Apalagi yang misalnya aku terus kasih sharing, it's just sharing untuk memotivasi yuk diet gitu apa, tapi bukan diet itu. Kalau timetable dulu aku banget gitu ya. Tapi lama-lama capek, terus akhirnya jenuh dan akhirnya kayak mau meledak. Makanya kan sampai eating disorder kan gitu loh. Jadi akhirnya itu sampai kayak kalau ngeliat timbangan tuh aku pernah timbangan naik gitu ya. Ya udah lama sih. Aku banting timbangannya gara-gara naik gitu, gara-gara stres itu. Terus deg-degannya tuh udah kayak mau gimana kalau naik timbangan. Nah itu kan udah psikis ya gitu loh. Jadi itu udah nggak baik. Makanya dari situ aku bilang, udah deh, gue nggak peduli. Apalagi sekarang ini kan. Jadi intinya in and out aja kalau sekarang aku tuh gitu. Misalnya aku banyak kegiatan ya makan lebih banyak nggak masalah. Kalau misalnya makannya banyak, nggak ada kegiatan banyak yang secara fisik ya olahraga, udah gitu aja. Nanti timbang misalnya 3 hari atau seminggu sekali. Kalau misalnya udah clear, memang agak naik kan kelihatan nih, aduh agak gemukan ya udah turunin aja gitu. Tapi kalau misalnya nanti merasa udah lagi kurus atau ada liburan atau apa ya makan gitu. Kalau list banget enggak ya, jadi kan itu berubah-berubah setiap kali karena kan aku gitu ya, makanya sebenarnya yang bagus kalau memang pengen nurunin berat badan yang memang ideal cari dokter gizi yang memang cocok. Kalau aku kan tipenya yang kayak ke kanan ke kiri nih gitu, jadi sebenarnya dan sekarang pun goals aku udah bukan yang pengen kurus sampai kayak gimana gitu. Sekarang aku di posisi yang nggak kurus-kurus banget gitu, maksudnya yang penting aku menjaga berat badan, intinya cuma itu aja. Jadi kalau misalnya sampai naik pun ya udah gitu, dan itu pun berpengaruh harusnya gini sama orang-orang sekitar kita juga harus mendukung gitu. Kadang-kadang ada yang ya terus terang misalnya kadang-kadang dari orang tua atau dari tante atau dari siapa
kamu harus kurus kayak gitu. Sedangkan kitanya nggak bisa gitu loh. Nah itu kadang-kadang juga jadi ngerusak kita untuk jadi, wah gimana caranya supaya kurus dengan menghalalkan segala cara. Gue pengen makan, tapi gue pengen kurus kan, kayak gitu kan nggak lucu ya gitu. Jadi ya itu kalau aku sih kan kanan kiri jadi nggak. Jadi bisa kadang-kadang dari sini sarannya ini, dari sini. Nah cuman aku sekarang jadi combining aja. Semaunya aku. Misalnya kadang-kadang ya, ini kayak sekarang nih lagi kegiatan padat misalnya gitu ya. Nah aku ngaturnya, gue pengen diet yang sehari makan sekali atau 2 kali aja, tapi dalam porsi yang banyak, tapi cukup gitu loh, dijendelain jamnya, itu ada. Tapi di satu sisi kadang-kadang aku pengen diet yang, gue lagi pengen detox deh, gue pengen makan cuman sayur sama kalaupun harus daging itu cuma ikan aja. Ada lagi kadang-kadang, gue nggak pengen makan nasi deh dalam waktu seminggu 2 minggu. Nah itu sebenarnya suka-suka sendiri. Terus misalnya kalau lagi olahraga, kadang-kadang aku tuh dulu olahraga sampai cedera. Jadi aku tuh dulu lari, berenang, terus ngedance kan aku sampai pakai heels apa segala macem gitu, dan aku maksain ya supaya kalorinya tambah banyak gitu. Even lagi latihan aku pakai heels loh gitu. Itu sampai back aku kena. Nah sekarang dengan back aku kena gini ya, akhirnya aku juga sadar bahwa gila ya, gue ngapain sampai kayak gitu banget gitu. Jadi sekarang juga kayak olahraga aku sesuaiin. Nggak harus lari terus kok gitu, kita jalan 45 menit, 1 jam itu cukup gitu loh. Kalaupun lari 15-20 menit itu hanya untuk stamina gitu. Maka dengan segala pengalamannya dalam menjalankan pola diet, Tina Toon pun sampai pada pemikiran bahwa cantik bukanlah kurus. Dan ketika sedang menjalankan pola diet, goal yang dituju bukanlah untuk mendapatkan badan yang kurus, melainkan badan yang sehat. Maka menurut Tina Toon, semua wanita adalah cantik dan kecantikan wanita memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi intinya itu cantik itu bukan KURUS ya gitu. Cantik itu ya cantik gitu ya. Sehat itu ya sehat, bukan kurus. Jadi intinya kalau misalnya, karena kita kayak aku nih gitu ya, dilahirkan memang aku 4 kilo lahir. Sekeluarga aku gennya gemuk gitu. Aku disuruh sampai kayak tulang gitu nggak bisa. Mau sampai jungkir balik ibaratnya ngirup udara aja kadang-kadang bisa jadi daging kayak gitu. Jadi semua manusia itu diciptakan masing-masing dengan kadar lemaknya, dengan kadar mineralnya itu masing-masing. Jadi bersyukur aja, yang penting sehat, dan yang pastinya itu jangan terpaku sama standar-standar di Instagram, selebriti, apa kayak gitu. Dan kalau misalnya ada tentang sharing, ada buku tentang sharing, ada jurnal tentang kesehatan ini, ada dokter apa, kita serap yang memang related sama kita. Yes.